Oke, halo guys, selamat datang di channel Film Singkat. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film The Lion King, menceritakan seekor singa yang telah ditinggalkan ayahnya. Oke, tanpa banyak curhat, mari kita mulai filmnya. Film ini dimulai di sebuah padang savana. Di sana terlihat para hewan yang sedang berkumpul untuk pelaksanaan acara lahiran dari Mufasa dan Sarabi. Scene selanjutnya terlihat singa yang sedang memangsa seekor tikus. Singa itu bernama Scar. Seekor burung yang merupakan penasehat raja bernama Zazu datang menghampiri Scar. Zazu menyampaikan pesan karena Scar tidak datang ke upacara lahiran tadi. Karena Zazu datang di Scar yang lagi gak mood, Zazu menjadi pelampiasan Scar. Tiba-tiba Mufasa datang dan menanyakan langsung kenapa ia tidak datang ke acara lahiran Simba. Singkat cerita, sepertinya Scar iri terhadap Mufasa yang menjadi raja dan mewariskan tatahnya ke anaknya. Di malam hari, terlihat monyet mamalia Madril yang bernama Rafiki. Ia sedang melihat tumpukan serangga yang membentuk muka yang disebut Simba. Scene selanjutnya terlihat anak singa yang manis imut menggemaskan yang bernama Simba. Simba yang sedang semangat pagi membangunkan ayahnya Mufasa untuk patroli pagi. Mufasa pun mengajak Simba untuk melihat kerajaan Sabana. Di sana, Mufasa memberikan nasihat yang sangat bijak tentang menjadi raja sebenarnya. Di tengah perjalanan Simba dan Mufasa, Zazu datang untuk memberi laporan harian. Karena laporan harian yang membosankan, Mufasa justru mengajar Simba berburu dengan targetnya Zazu. Zazu juga memberikan informasi bahwa Hyena terlihat sedang berkeliaran. Mufasa pergi menghampiri Hyena itu dan Zazu disuruh Mufasa untuk mengantarkan Simba ke sarangnya. Di sarang, Zazu menyuruh Simba untuk ikut berkumpul dengan yang lain. Di saat sedang berjalan, Simba tertarik dengan serangga. Ia mengejarnya sampai tertutun di sarang Scar. Di sana Simba bercerita tentang tadi pagi yang ayahnya menunjukkan wilayah tata Raja Singa. Scar memancing Simba dengan menceritakan wilayah sisi gelap karena Scar tahu Simba yang masih kecil mudah penasaran. Ia sengaja bercerita untuk bisa membuat Simba penasaran dan pergi ke sana. Scar berbicara tentang kuburan gajah, lumpur panas agar dapat membuat Simba ke sana. Simba pun pergi ke sarangnya meninggalkan Scar. Di sarang tersebut terdapat anggota singa lainnya dan juga Nala teman baiknya Simba. Di sana Simba mengajak Nala untuk pergi ke lubang air, tapi ibunya menyuruh Zazu ikut untuk mengawasi mereka. Di perjalanan, Simba dan Nala berbisik. Ternyata Simba berbohong tentang pergi ke lubang air, melainkan Simba ingin mengajak Nala untuk melihat kuburan gajah yang tepatnya di sisi gelap. Tapi untuk pergi ke sisi gelap, mereka harus bisa lepas pengawasan Zazu. Simba pun dengan susah payah berhasil lolos dari Zazu. Simba dan Nala karena keasikan bermain tanpa ia sadari sudah sampai di sisi gelap. Di sana terlihat bukan tempat yang aman melainkan tempat yang mengerikan dan berbahaya. Nala sudah merasakan firasat buruk. Ia berusaha mengajak Simba untuk pulang, tapi Simba merasa terlalu cepat untuk pulang karena mereka baru sampai. Dari kejauhan terlihat ada yang sedang memperhatikan mereka. Benar saja, di sana muncul sekawanan Hyena yang mengelilingi mereka. Ternyata tempat itu merupakan sarang dari Hyena. Pimpinan Hyena pun datang yang bernama Senji. Ia berniat memangsa Simba. Di saat terpojok, Zazu datang untuk mengalihkan perhatian agar Simba dan Nala dapat kabur. Terjadi aksi kejar-kejaran, tapi pada akhirnya Simba dan Nala sudah terpojok karena sudah dikepung dan tidak ada jalan keluar. Tidak disangka Mufasa datang sendirian. Ia menjauhkan Hyena dari Simba dan Nala. Mufasa memberikan peringatan ke Senji untuk tidak mendekati anak-anak singa lagi. Senji menurutinya. Di saat sudah sampai di tempat aman, Mufasa menyuruh Zazu untuk membawa Nala pulang duluan. Zazu berkata jangan terlalu keras terhadap Simba. Mufasa pun memanggil Simba dan ia memberikan ceramah terhadap Simba karena sudah membahayakan Nala dan generasi singa. Karena Mufasa seorang ayah yang bijak, ia tidak bisa terlalu keras terhadap Simba. Di lain sisi, di kawasan Hyena, di sana terlihat singa yang sedang berjalan menemui para Hyena. Dan ternyata singa itu adalah Scar. Scar berniat mengajak para Hyena bekerjasama untuk membunuh Mufasa, agar Scar dapat menjadi raja singa dan para Hyena dapat berburu kapanpun tanpa takut terhadap Mufasa. Para Hyena pun setuju. Keesokan harinya, Scar mengajak Simba ke ngarai dengan alasan agar Simba dapat mengaung, dengan tujuan membuat Mufasa kagum. Scar meninggalkan Simba dan ternyata ngarai itu merupakan jebakan dari para Hyena dan Scar. Tidak lama kemudian terdengar suara aungan singa lain yang kuat diduga itu Scar. Setelah itu bermunculan sekawanan yang berlari mendekati Simba. Itu merupakan ulah dari Hyena yang memancing mereka. Simba pun lari dan memanjat ranting pohon. Scar memberitahu Mufasa tentang para kawanan yang ada di ngarai dan Simba yang ada di sana. Tentu saja ini merupakan rencana dari Scar juga untuk membawa Mufasa ke sana. Mufasa yang telah sampai di ngarai berusaha mendekati Simba. Dengan susah payah Mufasa berhasil mengerai Simba.
Tapi salah satu dari kawanan menabrak Mufasa. Mufasa pun berhasil lolos dan berusaha memanjat ngarai. Dengan susah payah, Mufasa memanjat, tapi di atas sudah ada Scar yang menunggu. Tanpa pikir panjang, Scar melepaskan tangan Mufasa, membuat Mufasa jatuh. Simba yang melihat Mufasa jatuh turun untuk menemui Mufasa, tapi Mufasa sudah meninggal di sini. Simba meminta pertolongan, tapi tidak ada siapapun di sana. Dengan sifat yang putus asa, Simba berbaring di samping ayahnya yang sudah meninggal. Tidak lama kemudian datang Scar dari belakang, menyuruh Simba pergi dari sini. Simba yang sudah sangat hancur dan semua kejadian ini mengikuti perkataan Scar. Scar juga menyuruh kawanan Hyena membunuh Simba. Simba dengan susah payah memanjat, lari, melompat, dan terpeleset membuat ia jatuh ke jurang. Karena jatuh dari tempat yang sangat tinggi, para Hyena yakin kalau Simba sudah tewas jatuh. Tapi ajaibnya, Simba masih selamat karena ia berhasil mendapatkan injakan di bawah pohon. Simba yang sebatang karang pergi menjauh melewati gurun pasir sendirian. Di sarang singa terlihat Scar dan kawanan singa yang sedang berkumpul. Scar memasukkan cerita tentang kematian Mufasa dan kepergian Simba. Karena Scar singa jantan, ia mengangkat dirinya sendiri sebagai raja dan kawanan Hyena sebagai pendampingnya. Di gurun pasir terlihat Simba yang berjalan sendirian tak tahu mau kemana. Karena sudah sangat capek dan kelaparan, Simba tertidur. Di siangnya terlihat burung bangkai yang sudah berkeliling siap menyantap Simba. Tapi dari kejauhan terlihat sesuatu yang mendekat ke arah Simba. Ternyata itu Timon dan Pumbaa. Tidak lama kemudian Simba terbangun. Mereka pun berkenalan kecil. Karena Simba yang masih sedih, Simba melanjutkan perjalanannya. Timon dan Pumbaa berusaha memperbaiki suasana hati Simba. Sedikit demi sedikit, Simba berhasil menerima kenyataan. Timon dan Pumbaa membawa Simba ke tempat mereka. Di sana, Simba diajarkan memakan serangga, bukan daging hewan. Di sini terdapat time skip sampai Simba yang sudah dewasa. Di lain sisi, terlihat kawasan sabana yang sudah sangat hancur karena Scar dan para Hyena berburu berlebihan membuat kekacauan ekosistem. Di sini diperlihatkan Nala yang sudah tumbuh dewasa. Nala ingin mengajak Sarabi, yaitu ibunya Simba, untuk pergi dari sini karena sudah tidak aman. Tapi Sarabi tidak mau karena ini tempat mereka tinggal. Di malam hari, Nala berniat kabur diam-diam untuk mencari bantuan. Butuh usaha keras untuk kabur dari sana. Dengan kegigihannya dan bantuan Zazu, Nala berhasil kabur. Di pagi harinya, terlihat Simba yang sedang bermain kupu-kupu dan tak sengaja menakuti hewan yang sedang memakan rumput. Di sini Timon dan Pumbaa menjelaskan bahwa Simba hewan karnivora dan lainnya takut terhadap dirinya yang memangsa hewan herbivora. Di malamnya, di saat Simba ingin tidur, beberapa helai bulunya rontok terbawa jauh oleh air, hewan, angin, dan apapun. Dan ajaibnya terbawa jauh sampai di tempat Rafiki. Rafiki yang mendapatkan bulu Simba pun menyadari bahwa Simba masih hidup jauh di sana. Di pagi harinya, Timon, Pumbaa, dan kawan-kawannya sedang berjalan-jalan sambil bernyanyi. Tapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh singa lain yang ingin memangsa mereka. Pumbaa pun dikejar habis-habisan oleh singa itu. Pumbaa yang sudah sangat terpojok mendapatkan bantuan dari Simba. Terjadi pertarungan antara Simba dan singa. Tidak lama kemudian, Simba menyadari singa itu adalah Nala dari gaya petarungnya. Dan terjadilah reuni dadakan. Nala bercerita tentang Scar yang berkuasa. Nala ingin Simba merebut kembali tatahnya. Tapi sebaliknya, Simba ingin Nala tinggal di sini bersama-sama. Simba pun mengajak Nala berkeliling. Setelah berkeliling, Nala tetap bersikeras ingin mengajak Simba pulang. Tapi karena Simba memiliki kenangan yang menyakitkan di ngarai waktu itu, ia nggak berani cerita dan nggak mau ikut Nala. Nala dengan perasaan kecewa pergi kembali ke rumahnya sendirian. Di saat Simba yang galau karena ditinggalkan oleh kekasihnya, ia melihat monyet yang ternyata itu Rafiki yang sedang mengawasinya. Di sini Rafiki mengenalkan dirinya dengan kata-kata dia mengedong anak Mufasa. Simba yang bingung menanyakan, "Kau kenal ayahku?" Rafiki bilang kalau Mufasa masih hidup dan akan ia tunjukkan. Simba pun dengan penasaran mengikuti Rafiki sampai di tepi sungai. Rafiki pun bilang ayahnya menunggu Simba sambil menunjukkan ke pantulan cermin dari sungai. Simba melihat bayangan dirinya melalui air dan ternyata lama-kelamaan Simba melihat ayahnya. Ayahnya Mufasa memberitahu untuk mengisi tempat di lingkaran kehidupan dan dibantu motivasi Mufasa, Simba memiliki keberanian untuk kembali ke sabana, tempat yang seharusnya ia tinggal. Simba dengan penuh semangat berlari menuju sabana dan bertemu Nala. Mereka pun pergi bersama-sama. Setelah sampai, Simba mendapatkan bantuan tambahan dari Zazu, Timon, dan Pumbaa yang ternyata mengikuti Simba dari belakang. Karena sabana sudah dikuasai Hyena, Simba membuat rencana yaitu Timon dan Pumbaa dijadikan sebuah umpan agar Simba dapat melalui jalan dengan aman.
Rafiki yang berada di atas pohon melihat Timon dan Pumba yang sedang berjuang tidak bisa tinggal diam. Dia pun mengambil tongkatnya yang berada di dalam pohon. Di lain sisi, Scar yang menjadi raja berusaha memaksa Sarabi untuk menjadi ratunya. Karena rasa cintanya dengan Mufasa, Sarabi menolaknya. Itu membuat Scar marah dan terjadi pertarungan antara Scar dan Sarabi. Simba pun datang dari belakang dan mengaum. Sontak membuat Scar kaget karena ia kira Simba sudah tewas jatuh dari jurang. Sarabi terharu bercampur bahagia karena tahu kalau putranya masih hidup. Scar dengan liciknya mengarang cerita tentang Simba yang telah membunuh Mufasa. Itu membuat kawanan singa lain kaget. Simba yang masih bingung mau menjelaskan bagaimana, dibuat terpojok oleh Scar sampai terpleset dan hampir jatuh, tapi berhasil meraih berbatuan. Scar berniat mau melepaskan pegangan Simba seperti ia lakukan terhadap Mufasa. Scar juga memberitahu kalau ia yang membunuh Mufasa. Simba yang marah bangkit dan menggigit leher Scar, dan terjadi pertarungan antara Scar dengan kawanan Hyena melawan Simba dibantu kawanan singa. Singkat cerita, para singa berhasil mengalahkan Hyena. Scar yang ikut kabur terlihat oleh Simba dan dikejarnya, sampai akhirnya Scar terpojok dan tidak bisa lari lagi. Simba tidak ingin membunuh Scar, tapi Scar harus pergi jauh dari sini. Scar menuruti Simba, tapi karena Scar melihat Simba yang lagi tidak waspada, ia menyerang Simba, sampai akhirnya Scar jatuh dari jurang. Di bawah, Scar sudah dikelilingi oleh para Hyena karena Hyena merasa dibohongi oleh Scar. Scar pun menjadi santapan para Hyena. Simba pun yang berhasil mengembalikan tatahnya diangkat menjadi raja. Di sini terjadi time skip, yang dimana para hewan berkumpul lagi untuk acara kelahiran dari anak Simba dan Nala. Dan film The Lion King pun berakhir. Oke guys, terima kasih sudah menonton alur cerita dari film The Lion King ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.